Shalom, shalom. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi mama papa. Ketemu lagi ya sama Bu Nola di pagi hari ini. Nah, sekarang sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Bu Nola mau ajak anak Bu Nola yang pintar-pintar untuk bersatu dalam doa. Yuk, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah kembali mengumpulkan kami untuk merenungkan firman Tuhan. Meskipun masih dalam keadaan online, tapi kami percaya hikmat Tuhan tidak terbatas untuk memberkati setiap kami. Tuhan boleh memberkati anak-anak yang mendengarkan dan juga Bu Nola yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah, anak-anak, di pagi hari ini Bu Nola mau ambil satu renungan firman Tuhan yang Bu Nola ambil dari kitab Roma, tepatnya Roma 12 ayat yang ke-11. Sekali lagi, Roma 12 ayat yang ke-11. Bagaimana ya bunyinya ya? Yuk kita mau baca sama-sama. Boleh baca dari Alkitabnya, boleh baca juga bersama-sama dengan Bu Nola dari layar handphone ataupun laptop kalian. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak Tuhan harus selalu rajin, ya, harus tetap memiliki roh ataupun hati untuk melayani Dia. Nah, tapi tahu nggak ya, apa sih yang biasa dapat kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari nih? Bukan cuman saja kalian, tapi mungkin kami juga Bapak Ibu guru atau mungkin mama papa juga yang ada di rumah ya. Mungkin ada kalanya kita mengalami kesedihan, ya, atau ada kalanya kita mengalami kekecewaan, atau ada kalanya, "Bu, aku tuh merasa lelah, Bu. Ini kok virus ini nggak selesai-selesai ya, Bu, sehingga virusnya nggak hilang-hilang, sehingga pandemi juga nggak selesai-selesai," gitu. Kami lelah, Bu, lelah untuk terus belajar di rumah, pengennya ketemu sama Bapak Ibu guru langsung yang ada di sekolah, ataupun pengennya juga main sama teman-teman seperti dulu-dulu, Bu. Kami lelah. Nah, ataupun juga mungkin ada dari kita yang kadang merasa kesal, ya. Mungkin karena mainannya mau main sesuatu, nggak tahu mainannya ada di mana, nggak ketemu-ketemu. Atau mungkin mainannya nggak sengaja dirusakin sama kakak atau sama adik. Atau mungkin kesal, hari ini bangunnya udah kesiangan, padahal hari ini udah janji sama Bu Lisda mau bangun pagi-pagi, misalnya anak kelas 4 ya, sudah eee, mau belajar sama-sama gitu. Ternyata kesiangan, bete deh aku Bu, aku jadi kesal gitu ya. Atau mungkin di antara kita ada yang mengalami sakit. Ketika tubuh kita mengalami sakit, tentu kita menjadi nggak nyaman ya anak-anak ya. Nah, atau mungkin ada hal-hal lain yang kita alami. Nah,
Kita tahu nggak ya, bahwa menjadi anak Tuhan Yesus itu adalah Tuhan bilang, hendaklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rajin, ya. Rajin itu artinya selalu mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Tidak suka ditunda-tunda, tidak suka nanti-nanti ya, tidak suka tidak mengerjakan, selalu rajin dikerjakan. Menjadi anak Tuhan Yesus itu selalu bersemangat ya, setiap harinya tidak pernah lemas-lemas atau tidak pernah loyo-loyo ya. Lalu menjadi anak Tuhan Yesus itu menjadi anak yang atau menjadi pribadi yang selalu bersukacita. Karena apa? Karena ada cinta kasihnya Tuhan di dalam hidup kita terlebih dahulu. Maka sudah selayaknya atau sudah sewajarnya kita selalu bersukacita ya. Nah, lalu kemudian selalu ingin memberikan yang terbaik. Apapun yang kita lakukan, kita selalu mengerjakannya atau memberikannya dengan hasil yang terbaik. Tidak pernah setengah-setengah, tidak pernah pokoknya mengerjakan tugas asal dikerjain aja deh, asal tepat waktu aja deh, atau misalnya pokoknya tugasnya asal ada aja deh. Nah, menjadi anak Tuhan Yesus tidak seperti itu ya anak-anak. Lalu kemudian contoh yang lainnya adalah menjadi anak Tuhan Yesus itu adalah menjadi anak yang pantang menyerah, yaitu tidak gampang putus asa. Ya, ketika mendapat tugas misalnya atau ketika mendapat tanggung jawab selalu dikerjakan. Kalau misalnya, aku nggak bisa Bu, aduh aku sepertinya menyerah Bu, aduh aku sepertinya ini kok susah bagiku Bu. Nah, menjadi anak Tuhan tidak ada hal yang seperti itu ya anak-anak, selalu ingin terus, terus, dan terus untuk mencoba dan berusaha ya. Dan masih banyak lain lagi yang hal-hal yang positif yang Tuhan inginkan di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Nah, ingat ya anak-anak, ketika berbicara melayani Tuhan itu kita lakukan sepanjang umur hidup kita ya. Melakukan hal-hal yang baik-baik, melakukan hal yang positif ya. Ketika kita contohnya misalnya, "Di mana ya Bu mengerjakan hal-hal semua itu?" Di segala tempat. Contohnya, ketika kita berada di sekolah ya anak-anak. Nah, seperti sekarang ini misalnya kalian belajar dari rumah, tapi bukan berarti kalian melupakan hal-hal positif atau hal yang baik-baik ketika kalian melakukannya di sekolah. Belajar dengan rajin, tetap bersemangat ya, tidak malas-malasan, ya, belajar dengan sungguh-sungguh, tidak dengan tidur-tiduran, tetap menggunakan seragam, tetap mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ataupun mengerjakan ulangan hariannya sendiri, tidak minta kakak yang mengerjakan, atau tidak minta mama bahkan papa yang mengerjakan, tapi mengerjakannya sendiri, ya. Lalu kemudian ketika kita bicara melayani Tuhan di rumah, bagaimana ya caranya ya? Nah, di rumah masing-masing kita itu pasti punya kewajiban ya. Sebagai anak nih, misalnya kalian, apa yang harus kalian lakukan? Misalnya ketika membantu mama atau membantu papa di rumah atau membereskan mainan ketika sudah bermain, lalu kemudian membersihkan piring ataupun gelas yang selesai kalian gunakan. Nah, itu juga bicara tentang melayani Tuhan di rumah ya. Kemudian melayani Tuhan di gereja. Nah, sudah jelas ya. Melayani Tuhan di gereja, Bu, umurku kan masih kecil, aku belum bisa jadi kakak sekolah minggu, atau aku belum bisa bercerita, Bu, di sekolah minggu seperti kakak sekolah mingguku. Nah, anak-anak, coba diingat-ingat ketika kalian bersekolah minggu, ada nggak ya
kalian disuruh berdoa, memimpin doa secara bergiliran. Itu juga salah satu bentuk melayani Tuhan, bagaimana mengajak teman-temannya untuk berdoa. Lalu kemudian mendengarkan firman Tuhan itu sendiri. Itu juga sudah melayani Tuhan loh, ketika kita nggak pakai main-main, ketika kita mempunyai sikap hati yang betul, sungguh-sungguh mendengarkan renungan firman Tuhan dari kakak sekolah minggu. Bahkan lebih hebat lagi, melayani Tuhan dalam sekolah minggu itu adalah ketika melakukan, ya, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Pasti setiap firman Tuhan yang dibawakan di kakak sekolah minggu kalian itu pasti ada pesan dari firman Tuhan yang Tuhan ingin kita semua lakukan, ya. Nah, lalu kemudian contoh lainnya misalnya ketika ada di playground atau ada di tempat bermain atau ketika sedang bermain dengan teman-teman. Nah, siapa bilang kita tidak bisa melayani Tuhan ketika kita bermain? Kita bisa kok. Contohnya apa? Nah, ketika misalnya bermain, ayo sama teman itu harus yang jujur. Harus apa lagi? Harus yang sportif ya, nggak pakai marah-marah ya. Nah, atau nggak pakai musuhan ya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ataupun dimanapun kita berada, kita harus memiliki hati untuk melayani Tuhan. Artinya, kita harus selalu melakukan hal-hal yang baik, pinter ya. Seperti renungan firman Tuhan tadi katakan bahwa hendaklah kerajinanmu tidak kendor ya. Biarlah rohnya kita, rohnya Tuhan yang ada di dalam setiap kita boleh mengingatkan kita untuk kita selalu bersemangat untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Ya anak-anak. Nah, demikian ya anak-anak untuk renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini itu juga boleh mengingatkan kita semua. Tidak hanya mengingatkan anak-anak, tapi mengingatkan Bu Nola juga ya, supaya kita senantiasa selalu bersemangat dalam melayani Tuhan dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, biarlah kita perbuatnya untuk Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, yuk Bu Nola ajak anak-anak semua kembali lipat tangan, tutup matanya, kita mau mengakhiri renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh diingatkan bahwa menjadi anak-anak Tuhan, kami harus tetap selalu bersemangat untuk melayani Engkau, dimanapun kami berada dan bagaimanapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga percaya Roh Kudusnya Tuhan pasti akan memampukan kami di dalam kami melakukan firman-Mu. Saat ini kami mau melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami, memberikan kami kepintaran, memberikan kami hikmat untuk melakukan tugas dan juga tanggung jawab yang harus kami lakukan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih ya anak-anak. Terima kasih Mama Papa. Jesus bless you. Stay safe, stay healthy.